Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya adalah kita akan mempelajari yang namanya integral tertentu. Apa sih yang dinamakan dengan integral tertentu? Kemudian apa bedanya dengan integral tak tentu yang sudah kita pelajari kemarin? Nanti kita akan bahas. Misalnya kita mempunyai sebuah fungsi Y sama dengan fx ya. Fungsi ini adalah fungsi kontinu pada selang interval A dan B. Kemudian pada selang interval A dan B ini kita bagi menjadi n interval dengan titik-titik tengah x0, x1, x2, xi-1 sampai xn. Kemudian xn-nya itu sama dengan B, artinya pada interval sampai A sampai B. Kemudian kita bagi istilahnya. Nah, ini akan menyebabkan xi-1 itu pasti akan lebih kecil dari xi, kemudian xi lebih kecil dari xi plus 1. Perbedaan antara xi-1 dan xi atau xi dan xi plus 1 itu yang nanti dikatakan sebagai delta xi. Kalau kita ilustrasikan dengan sebuah grafik atau gambar, bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah sebuah fungsi fx, kemudian ini adalah sumbu y, sumbu x. Ini x0-nya ini kita anggap sebagai a, kemudian xn-nya ini kita anggap sebagai b, karena intervalnya nanti ada di interval selang interval a sampai b. Nah, ini adalah pembagiannya. Kita bagi menjadi beberapa elemen-elemen kecil. Kemudian selisih antara x1 dan x0 itu katakan sebagai delta x. Nah, ini satu. Dari gambar tadi kita coba untuk ambil titik-titik T1, kemudian sehingga tadi ya xi-1 itu lebih kecil dari T1, kemudian lebih kecil dari xi. Nah, kemudian kita akan mencari yang namanya jumlah dari luasan masing-masing elemen tadi, di mana luasan elemen-elemen tadi itu adalah perkalian antara fungsi ti dengan delta xi-nya. Ya, kemudian kita jumlah dari pembagian elemen-elemen kecil tadi, kemudian kita cari luasan masing-masing elemennya, kemudian kita jumlah. Itu katakan sebagai jumlah, kita nyatakan sebagai Sn. Jika kita ingin mencari luasan secara maksimum, karena di situ ada sela-sela kecilnya, sisa-sisa dari delta x tadi. Jika kita ingin mencari nilai maksimumnya, maka delta x-nya itu kita buat mendekati 0, artinya sekecil mungkin. Atau dengan istilah lain, kita akan membagi interval A sampai B itu menjadi tak hingga, mendekati tak hingga, sehingga kita akan mendapatkan yang namanya limit max delta xi mendekati tak hingga, mendekati 0, jumlah sigma dari i sama dengan 1 sampai n perkalian antara fungsi xi dengan delta xi. Ini yang dikatakan nanti yang bisa kita katakan sebagai luas dari daerah fungsi yang luasan yang ada di bawah fungsi fx atau interval a sampai b. Interval a sampai b yang tadi kita sudah, yang di atas tadi kita bagi dengan n bagian tadi ya. Kemudian delta x ini kalau kita nyatakan secara lengkap itu limit Sn atau jumlah dari elemen-elemen tadi. Secara lengkap itu bisa kita lihat di sini. Nah, itu yang dikatakan sebagai luasan daerah yang ada di bawah fungsi fx pada interval a sampai b. Nah, kalau itu kita definisikan sebagai ini, atau dengan istilahnya bahwasanya fx terintegralkan pada interval AB, maka kita bisa tulis bahwasanya limit delta x mendekati 0 dari jumlah perkalian antara fungsi ti dengan delta x itu adalah integral a sampai b fx dx. Secara jelasnya bisa kita lihat ini ya. Ini adalah limit delta xi mendekati 0, sigma i sama dengan 1 sampai n perkalian antara fungsi ti dengan delta xi. Nah, itu sama dengan integral a
B dari fungsi fx dengan diferensial x. Nah, ini yang dikatakan sebagai integral tertentu dari fungsi fx terhadap x dari A sampai B. Ya, jadi integral tertentu dari fungsi fx terhadap x dari A sampai B. Nah, A dan B ini yang dikatakan sebagai batas-batas integrasi. A-nya ini adalah batas integrasi, batas bawah integrasi, kemudian B-nya ini adalah batas atas integrasi. Bagaimana cara mendapatkan nilai dari integral tertentu tadi? Karena itu yang menunjukkan perbedaan antara integral tak tentu dan integral tertentu. Kalau integral tak tentu dia itu akan menghasilkan sebuah fungsi. Jadi ketika kita mengintegralkan sebuah fungsi itu kita akan menghasilkan yang namanya fungsi. Tapi kalau integral tertentu dia akan menghasilkan sebuah bilangan skalar. Karena apa? Karena tadi bahwasanya sebenarnya integral tertentu adalah sebuah luasan yang ada di bawah fungsi fx pada interval a dan b. Misalkan saya mempunyai sebuah fungsi gx. Fungsi gx ini adalah fungsi f besar x ditambah c, atau ini merupakan hasil dari integral fx d, integral ft dt. Nah, dia akan menghasilkan yang namanya fungsi fx plus c. Nah, untuk semua x dalam interval a b. Jika x sama dengan a, maka kita bisa mengintegralkan integral a sampai a, ya, integral ft dt. Integral ft dt dari a sampai a, dia akan menghasilkan fungsi fa plus c. Nah, karena berdasarkan sifat integral tertentu bahwasanya integral ft dt dari a sampai a itu nilainya 0, maka akan didapatkan bahwasanya fa plus c sama dengan 0, sehingga c-nya akan kita dapatkan negatif fa. Nah, sehingga ketika kita ganti dengan a yang satunya ini, a yang batas atasnya itu sebagai x, maka kita akan mendapatkan bahwasanya integral ft dt dari a sampai x maka akan menghasilkan yang namanya fx min fa. Nah, jika x sama dengan b, jika kita ubah x-nya itu sebagai dengan b, maka integral ft dt dari a sampai b akan menghasilkan yang namanya fb dikurangi fa. Dan ganti t dengan x akan didapatkan integral a sampai b, integral fx dx dari a sampai b itu akan menghasilkan yang namanya fb dikurangi fa. Ini yang dikatakan sebagai nilai untuk mendapatkan nilai dari integral tertentu. Nah, ini yang namanya teorema Newton-Leibniz. Jika fx integral tak tertentu dari fx atau f besar x integral tak tertentu dari fx kecil, ya, f kecilnya ini pada interval ab, maka integral fx dx dari a sampai b itu akan menghasilkan dari f besar b f besar a. Nah, ini hasil integralnya. Misalkan contohnya, ini adalah contoh bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya integral tertentu. Misalkan pertama saya mempunyai sebuah integral 3 akar x dx dengan batas bawah 0, batas atasnya 1. Nah, kalau kita integralkan akan menghasilkan yang namanya 2x pangkat 3 per 2. Nah, ini satu, ya. Nah, ini cara penulisan awalnya. Satu. Batas bawahnya 0, 1. Nah, ini ketika kita sudah bisa mengintegralkan ini satu, kita bisa mengintegralkan x pangkat setengah ini satu, kemudian kita substitusikan batas-batasnya tadi. Batas yang atas itu kita substitusikan dulu, kemudian baru dikurangi dengan batas substitusi dari batas bawah itu kita substitusikan. Dia akan menghasilkan 2. Kemudian contoh lagi yang kedua ini, integral 2x plus 2 dx dari 0 sampai 1. Dia akan menghasilkan, ini hasil integralnya. Nah, ini batas integrasinya. Nah, 1 ini kita substitusikan ke sini, kemudian 0-nya kita substitusikan 1. Ini adalah hasil substitusi dengan batas atas. Ini ada
substitusi batas bawah, dia akan menghasilkan negatif. Ini sifat-sifat integral tertentu. Ada beberapa sifat, ada 9 sifat integral tertentu. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan dengan cara yang sebelah kiri atau sebelah kanan sebenarnya sama. Istilahnya sama. Misalkan integral f(x) dx dengan batas AB itu sama dengan negatif integral f(x) dx dengan batas B. Artinya ketika kita merubah batas atas menjadi batas bawah kita jadikan batas atas, maka nilai integralnya itu akan berubah menjadi negatif. Begitu juga dengan yang sifat kedua, integral f(x) dx mulai dari A sampai B sama dengan 1. Kemudian kita bagi menjadi 2, kita potong di titik C misalkan batasnya itu ya. Di mana C-nya itu adalah lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Jadi antara interval AB itu kita kasih titik C, itu kita bisa mendapatkan integralnya. Kita bisa membagi menjadi 2, yaitu integral f(x) dx A sampai C ditambah dengan integral integral f(x) dx dari C sampai B. Kemudian sifat yang ketiga adalah kalau integral f(x) dx dengan batas bawah 0 sampai A, ya, itu sama dengan integral A min x dx dengan batas A sampai A. Fungsinya itu bisa kita ubah. Artinya variabel ini peubah x itu bisa kita ubah menjadi A min x. Nah, itu 3 sifat, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalian bisa kalian pelajari sendiri itu yang dikatakan sebagai teori integral tertentu. Artinya integral tertentu itu adalah merupakan sebuah nilai skala. Nanti nilainya itu, nilai hasil dari integral tertentu itu adalah dia akan menghasilkan yang namanya nilai skalar. Karena apa? Pada esensinya adalah luasan yang ada di bawah kurva fx pada interval A sampai B. Oke, ini ada soal, silakan dikerjakan. Kalau nanti ada pertanyaan kita diskusikan secara online. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.